Menko Polhukam Mahfud MD belak-belakan membongkar perbedaan sikap antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo saat mendapat penghinaan. Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa Presiden Jokowi tak mau melaporkan Roky Gerung ke pihak berwajib, berbeda dengan Presiden SBY yang melaporkan penghinaan ke polisi sehingga kasusnya diproses secara hukum dan pelaku dapat dipenjara. Kasus dugaan penghinaan Roky Gerung terhadap Jokowi ini bisa dilanjut apabila menimbulkan efek lain, seperti menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dikutip dari situs setnek.go.id, SBY menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan secara resmi Zainal Ma'arif. Adapun pengaduan ini lantaran Zainal dianggap telah mencemarkan nama baik SBY, harga diri dan kehormatannya. Saat itu, SBY beralasan bahwa dia melaporkan Zainal atas nama pribadi bukan presiden. Hal itu, kata SBY, sesuai aturan hukum yang berlaku apabila seseorang mendapatkan penghinaan. Saat itu, SBY juga mengaku tidak ingin di negeri ini banyak orang mengalami nasib sepertinya yang menjadi korban fitnah dan berita-berita yang tidak benar. Saat itu, SBY pun mengajak siapa saja untuk melaporkan ke kepolisian apabila mendapatkan pencemaran nama baik. Sementara itu, aktivis HAM Haris Azhar menyarankan Presiden Jokowi agar mempersiapkan diri jika akan melaporkan akademisi Roky Gerung ke pihak kepolisian. Hal tersebut Haris sampaikan menyoroti waktu pemeriksaan dalam sidang yang tak singkat di tengah kesibukan Jokowi sebagai presiden. Haris pun berandai-andai jika ia ditunjuk sebagai kuasa hukum Jokowi, dia akan meminta surat kuasa untuk terlebih dahulu meminta klarifikasi soal pernyataan Roky. Setelah melakukan klarifikasi, Haris menilai pelaporan itu harus dilakukan secara langsung oleh Jokowi sebagai pihak yang diduga dirugikan. Polisi belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roky Gerung buntut kritikannya kepada Presiden Jokowi. Pemeriksaan Roky oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas 3 laporan polisi. Ada yang menuturkan pihaknya masih terus melakukan serangkaian proses penyelidikan terhadap laporan tersebut untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Ada yang menyebut sejauh ini penyidik sudah memeriksa para pelapor dan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh pihak pelapor. Selain itu, penyidik juga telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah ahli, diantaranya ahli bahasa, ahli IT, dan ahli sosiologi hukum. Kita nantikan apakah Roky berhasil dijerat atau no Roky no party.